What's up dok? Oke, hari ini What's up dok masih barengan sama Ratu dan juga Dokter Greg. Dan kita masih ada di Samania Indonesia. Kita udah masuk ke episode ketiga ya dok ya? Iya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai flek yang membandel. Nah, aduh matanya kena rambut dulu sebentar ya. Jadi untuk para wanita-wanita muda di sana ataupun yang sudah mulai memasuki usia-usia tertentu yang biasanya udah mulai berjibaku sama flek hitam nih dok nih. Flek itu apa sih dok sebenarnya dok? Ya, jadi flek sebetulnya adalah kumpulan pigmen. Pigmen, oke. Pigmen di kulit yang tidak rata. Jadi dia ngumpul di satu area, nah itu bisa menyebabkan penampakan ya flek itu tadi atau melasma. Melasma, atau kalau misalnya ada yang nggak tahu flek itu seperti apa, bentuknya tuh lebih kayak ke sesuatu yang hitam-hitam di sini-sini gitu ya dok ya? Betul, iya. Jadi flek itu ada dua tipe. Oke. Jadi yang pertama itu dia cluster, jadi mengumpul. Kayak rumah ya, cluster. Ada juga yang soliter, Sendirian. jadi titik-titik gitu. Oke, sama freckle beda ya dok? Sama sebetulnya. Oke. Ya freckles itu yang soliter, titik-titik Sendiri. begitu. Dan itu berbahaya nggak dok? Tidak berbahaya. Tapi Jadi cuman untuk penampilan secara estetik memang kurang mengganggu. Betul. Dan caranya kita mengatasinya gimana dok? Ya, jadi kenapa timbul flek itu ada beberapa faktor penyebab. Baik. Yang pertama kembali lagi sinar matahari. Matahari ini emang bener-bener ya? Yang mengandung UV. Nah, itu merangsang sel-sel pigmen mengeluarkan pigmennya satu warna. Oke. Begitu, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, faktor hormonal juga. Oh, dari jadi hormon penggunaan pil-pil KB begitu ya. Itu membuat sel pigmen jadi sensitif, mudah Keluarlah mengeluarkan dia. pigmen juga. Baik. Gitu ya. Yang lain obat-obatan juga ada. Ada yang ngaruh karena obat-obatan tertentu Ya. juga. Nah, cara untuk kita biar nggak keluar bisa nggak sih dok? Ya, jadi kita hanya bisa menahan supaya sel pigmennya tidak mengeluarkan pigmen secara berlebihan pada area tertentu. Jadi Misalnya kalau di muka misalnya gitu. di muka ya ada flek di daerah tulang pipi. Oke. Nah itu kita kasih krim di situ. Cuman di sekitar yang ada pigmennya aja. Ya, jadi sebetulnya kalau untuk memutihkan boleh semuanya, tapi kadarnya harus rendah. Oke. Nah untuk daerah yang flek kita tambahin lagi itu krimnya. Karena kita memang mau melawan si pigmennya ini. Ya, krimnya itu mengandung anti MSH, jadi melanocyte stimulating hormone, Oke. gitu ya. Jadi sel pigmen itu melanocyte. Jadi kita oleskan obat tersebut, Si antinya ini sehingga sel pigmennya tidak mengeluarkan pigmen berlebihan. dihentikanlah pertumbuhan mereka ya. Jadinya ya. Bukan pertumbuhan, tapi pengeluaran Pigmennya. pigmen, begitu. Oke, jadi ya untuk dari luarnya kelihatannya jadi nggak terlalu tebel lah ya si Iya. flek ini ya dok ya. Betul. Tapi ada nggak sih dok yang maksudnya pigmennya ini jadinya berbahaya atau malah jadinya mengganggu aktivitas gitu dok? Tidak ada, Nggak ada ya, kecuali kalau itu menjadi sel kanker. Oh tapi bisa. Bisa menjadi sel kanker. Ciri-cirinya apa dok? Si flek ini adalah jadi, ciri-ciri awal kanker atau gimana? Sinar UV sendiri itu berbahaya ya, jadi ada UVA, UVB. Nah itu yang salah satunya itu bisa menyebabkan kanker pada kulit. Oke. Gitu ya. Nah sel melanosit ini bisa berubah jadi ganas juga. Oh gitu. Gitu ya. Jadi terutama apabila sering terpapar sinar UV. sinar matahari. Gitu. Oke, jadi Tapi kalau itu misalnya kasusnya jarang. Oh, tapi ada ya? Ada. Makanya jangan lupa pakai sunscreen kalau Betul. keluar untuk yang menghalau si sinar-sinar UV ini ya. Iya. Apalagi kalau ternyata di muka kita tuh udah banyak, udah mulai ada nih flek-flek nih. Biasanya kelihatan banget kan kalau kita ngaca ya dok ya. Iya. Tapi ada cara untuk mengurangi si flek ini di muka kita enggak sih? Yaitu tadi hindari sinar matahari yang terlalu terik. Yang kedua gunakan sunblock. Pakai payung keluar. Boleh, Pakai sunblock. betul. Oh, iya, gitu ya. Jadi payung itu barrier atau sunblock
yang sifatnya barrier fisikal iya. yang paling bagus. Betul. Pakai Begitu. payung, kalau perlu payung yang di rumah makan yang gede. Bawa tuh kemana-mana ya. Udah gitu pakai sunblock juga jangan lupa. Dan kalau di rumah tetap skincare-nya harus diperhatikan ya dok ya. Skincare harus diperhatikan. Nah, jangan kering-kering keluar juga kan. Untuk perawatan sehari-hari ya kalau misalnya fleknya masih sedikit ya belum terlalu parah, itu kita bisa gunakan kategori kosmetik. Oke. Gitu ya. Beberapa produk yang bisa mengurangi pembentukan pigmen itu diantaranya vitamin C. Oh vitamin C. Jadi yang vitamin diminum C gitu ya? diminum juga boleh, tapi oles juga ada serum. Oh serum C, Serum iya benar. vitamin C. Oke. Ya. Kemudian alpha arbutin. Iya. Itu juga kategori kosmetik dijual bebas juga. Itu bisa buat mutihin juga kan ya dok ya? Bisa Alpha buat arbutin mutihin. Ya? Ya. Kemudian glutathione. Oke. Glutathione juga ada suplemennya, bisa diminum. Bisa diminum juga. Jadi itu tuh ditandain ya untuk ibu-ibu semuanya atau kakak-kakak. Yang tadi ada alpha arbutin, Ya. ada glutathione dan satu lagi Vitamin adalah C. vitamin C. Coba cari serum yang punya ketiga Whitening kandungan agent lain itu. juga banyak, ya ada licorice segala, Oke. ya. Terus kemudian golongan AHA itu juga bisa untuk membantu menghilangkan flek yang superficial. Superficial tuh apa tuh? Superficial itu di permukaan. Heeh. Jadi eksfolian Oke. yang mengelupaskan kulit itu bisa juga digunakan salah satu pengobatan flek yang ringan yang di permukaan. Jadi pakai, tapi kalau eksfoliasi itu kan nggak boleh sering-sering ya dok ya? Nggak boleh sering-sering. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai iritasi. Betul. Karena kalau terjadi iritasi maka akan timbul namanya PIH, Apa tuh? post inflammatory hyperpigmentation. Begitu. Dan hasilnya ke muka kita akan, Malah tambah timbul flek. aduh. Ya, jadi jangan sampai iritasi, itu konsep perawatan yang penting. Nah, tuh, Begitu. jadi berlebihan nggak boleh. Caranya gimana untuk memantau nih apakah sudah cukup atau enggak nih saya dirawatnya? Mungkin bisa konsultasi juga ke dokter ya dok ya? Ya, Karena biar gimana pun kulit kita, meskipun yang ngerti kita, tapi beberapa hal tertentu harus pakai konsultasi juga. Iya. Itu bisa langsung juga ke dokter Greg, nanti Ratu taruh di bawah aja kayaknya sosial medianya semuanya dari dokter Greg untuk tanya-tanya lebih jauh mengenai masalah flek hitam. Biasanya timbul di usia-usia tertentu nih jadi banyak ya dok ya? Iya. Kayak di atas 40 atau di atas ya 50. sebetulnya di atas 30 sudah mulai timbul. Waduh, biasanya. saya udah masuk 30 nih. Takut ya. Dan cara menguranginya tadi udah dikasih tahu. Udah gitu cara untuk mengatasinya juga mungkin bisa dicek di sosial medianya Dokter Greg. Di sana ada kita pakai skincare yang bagus apa, atau mungkin pakai produk yang kosmetiknya juga apa ya dok ya. Betul. Untuk mengurangi timbulnya si flek hitam yang bandel Selain ini. itu juga pola hidup sehat juga mempengaruhi. Ngaruh juga ya? Jadi makanan juga itu berpengaruh juga. Kita harus banyak makan yang banyak mengandung antioksidan. Misalnya? Seperti sayur-sayur dan buah-buahan. Oke, Gitu, sayur ya. dan buah yang sudah mulai dilupakan saat ini. Ya, mungkin bisa disiasati dengan dijadiin rujak ya. Boleh. Karena kalau yang bakar-bakaran, ya apalagi lemak dibakar, itu membentuk radikal bebas. Oke. Nah, radikal bebas ini juga membuat kulit jadi kurang bagus ya. Selain kusam, bisa memicu timbulnya flek juga. Nah, dan juga si radikal bebas ini juga salah satu yang bisa bikin kanker juga ya dok ya. Betul. Hati-hati tuh kalau untuk makanan. Jadi semulai sekarang, yuk diperbaiki lagi pola makannya, diperbaiki lagi untuk skincare-nya dan kosmetiknya, karena semua hal itu akan kita bawa sampai seumur hidup ya dok ya. Iya. Namanya kulit kita kan salah satu aset paling penting untuk kita. Betul. Kalau misalnya pengen dilindungi, lindungi dari sekarang. Nah, terima kasih banyak dokter Sama-sama. untuk ilmunya. Semoga saja flek yang membandelnya udah nggak bandel lagi. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya lebih jauh, langsung aja ke sosial medianya Dokter Greg. Atau bisa langsung ke Get Beauty. Satunya juga Dokter Greg pamit di WhatsApp Dok kali ini. Sudah episode ketiga. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah!